Runtuhnya Desa Tulamben. Peristiwa penting yang dialami Pasek Padang Subadra. Ki Pasek Padang Subadra meninggalkan Tulamben pada tahun Saka 1602 atau tahun Masehi 1608, di Desa Tulamben diadakan sabung ayam. Ketika itu 3 buah perahu merapat di pantai Tulamben, anak buah perahu yang terdiri dari orang-orang Bugis turun ke darat. Di halaman Pura Melanting Desa Tulamben terdapat sebuah batu ceper yang sangat dikeramatkan. Batu tersebut mau dibeli oleh anak buah perahu tersebut. Akan tetapi sebagian besar para pemuka dan pimpinan Desa Tulamben tidak menjual batu itu. Meskipun demikian, di antara mereka tidak terdapat kekompakan. Di antara pimpinan Desa Tulamben, ada yang ingin menjual batu tersebut. Mereka yang ingin menjual batu itu, membisiki orang-orang perahu agar batu itu dicuri saja. Sebagai tanda terima kasih dan balas jasa, orang-orang perahu itu agar sudi memberikan sejumlah uang kepada mereka. Tatkala itu, di arena sabungan ayam akan berlaga sepasang ayam jago, yaitu antara ayam berbulu buik melawan ayam berbulu kelawu Brahma. Ayam berwarna kelawu Brahma dianggap mempunyai kelebihan, orang perahu itu berminat ingin membelinya dan akan diadu dengan ayam berbulu buik itu. Orang perahu memberitahu bahwa taruhannya adalah seluruh isi ketiga perahunya, tetapi pemilik ayam tidak memberikan dan berkata ayamnya tidak dijual. Sesudah sabungan ayam usai, para tokoh Desa Tulamben merintahkan pemilik ayam agar menyiksa ayamnya, dengan cara menggantung ayam tersebut dengan kakinya diberi pemberat dengan batu selama 3 hari. Baru ayam itu dijual kepada orang perahu tersebut. Maksud menyiksa ayam tersebut dengan tujuan agar ayam itu tidak bisa bertarung dengan sempurna, dan orang perahu akan mengalami kekalahan. Beberapa hari kemudian, diselenggarakan sabungan ayam lagi. Saat itu diadulah kedua ayam tersebut, yaitu ayam berbulu kelawu Brahma yang sudah dibeli oleh orang perahu dengan ayam berbulu buik, dengan taruhan seluruh isi ketiga perahunya. Dalam pertarungan ini, ayam yang berbulu Brahma tidak berdaya menghadapi lawannya. Ayam itu kemudian lari dari arena pertarungan, lalu menyembunyikan kepalanya ke dalam kurungan di pinggir arena pertarungan, namun kakinya yang bertaji masih berada di luar kurungan. Ayam yang berbulu buik dengan garang mengajar dan mematok lawannya yang sudah tidak berdaya. Namun sial, ia terkena taji lawannya dan menderita luka parah. Akhirnya ayam berbulu buik menemui ajalnya, dengan demikian orang perahu dinyatakan menang. Oleh karena itu orang perahu menuntut orang Tulamben, membayar sejumlah taruhan sesuai perjanjian, tetapi orang Desa Tulamben tidak mau memenuhi tuntutan mereka. Hal ini dilakukan oleh orang-orang Desa Tulamben, karena mereka menduga orang-orang perahu tersebut tidak akan berani berbuat apa-apa, mengingat orang-orang Desa Tulamben jumlahnya lebih banyak. Apabila orang-orang perahu berani bertindak dan berbuat keonaran, maka mereka akan dikeroyok oleh orang-orang Desa Tulamben, serta perahu dan seluruh isinya akan dirampas. Dengan perlakuan yang demikian, mengakibatkan orang-orang perahu itu sangat kesal dan kecewa. Ia segera kembali ke perahunya dan langsung berlayar untuk kembali ke kampung halamannya. Namun sampai di tengah laut mereka mendengar suara gaib dari langit menyuruh agar kembali ke pantai Desa Tulamben, dan menyerang orang-orang Desa Tulamben yang sudah berani ingkar janji. Sebab itu setelah sampai di pantai orang perahu menantang orang Tulamben untuk diajak bertarung. Maka terjadilah pertarungan sangat sengit. Tidak sedikit orang Desa Tulamben luka-luka dan kehilangan nyawanya. Begitu juga pihak perahu, karena pertarungan tidak seimbang akhirnya orang perahu lari dan berlayar ke tengah laut, namun merasa tidak puas kembalilah ke pantai Tulamben namun kini mereka menyebar. Mereka menebas orang Desa Tulamben yang mereka temui dan membakar rumah-rumah penduduk. Desa Tulamben mengalami kekacauan. Kekacauan ini disebabkan oleh kutukan Ida Betara di Kapurancak dan Pura Bulakan. Menurut kepercayaan, kesalahan yang pernah dilakukan yakni karena orang Desa Tulamben telah berani menjual batu yang dikeramatkan. Kemudian hari Jumat Pahing, Wara Dunggulan, Pinanggal Ping 13, Sasi Kasa, Saka Warsa 1062 atau bulan Juli tahun 1680, orang perahu tersebut membelah batu keramat yang dapat dibeli dari orang pimpinan Desa Tulamben. Dari dalam batu tersebut didapatkan 7 buah cili emas, serta emas dan intan yang tak ternilai harganya. Orang-orang perahu itu selanjutnya meneruskan pertempuran melawan orang-orang Desa Tulamben. Mereka yang masih hidup ketakutan dan was-was, lalu melarikan diri meninggalkan Desa Tulamben. Semua rumah di Desa Tulamben dibakar oleh orang-orang perahu sampai habis. Pembakaran rumah tidak hanya di Tulamben saja, melainkan merembet sampai ke desa-desa sekitarnya seperti Desa Culi, Datah, Merita, Banu Tempak, Muntik, Batu Dawa, Tegalanglangan, Laklak, Tebu, Juntal, Bonyoh, Batu Ringgit dan Kubu. Orang-orang Desa Tulamben mengungsi ke berbagai tempat yang dirasa aman, di antaranya ada yang masuk ke dalam hutan. Dalam hal ini putranya De Pasek Bale Agung bernama De Pasek Subrata bersama sanak keluarganya yaitu Wayan Pasek Sadra,
Wayan Pasek Desa, Nyoman Kubon Tubuh Tawing, diiringi oleh rakyatnya berjumlah sekitar 700 kepala keluarga, juga ikut meninggalkan desa Tulamben. Mereka mengungsi ke desa Sibetan, karena di sana ada sanak keluarganya. Saat itu yang berkuasa selaku Anglurah di Sibetan adalah I Gusti Dawuh Mantu. Kedatangan Gede Pasek Subrata diterima senang hati oleh I Gusti Dawuh Mantu. Akan tetapi, pengiring Gede Pasek Subrata dibagi-bagi dan ditempatkan di beberapa desa, misalnya Desa Telaga, Tenten Tebu, Padana, Yeh Mumbul, Tiingan dan Untalan. Sesudah beberapa tahun lamanya Wayan Pasek Sadra di desa Sibetan, pada suatu hari terjadi kekacauan di desa Sibetan, sebab itu I Wayan Pasek Sadra pindah lagi ke desa Pasangkan, sedangkan rakyatnya berjumlah sekitar 400 kepala keluarga ditinggalkan di desa Sibetan, seterusnya menghamba kepada I Gusti Lanang Putu yakni putra dari I Gusti Nengah Sibetan Benjo. Adapun Wayan Pasek Sadra diiringi oleh rakyatnya berjumlah sekitar 300 kepala keluarga, lalu ditempatkan di beberapa desa seperti di Desa Alas Tunggal, di Lektuk, dan Pasangkan, sedangkan yang terbanyak adalah di Desa Pasangkan. Akan tetapi walaupun mereka terpisah tempat tinggalnya, namun kuburannya tetap jadi satu yaitu di Alas Tunggal. Demikianlah kisah runtuhnya Desa Tulamben. Setelah beberapa tahun lamanya Ki Pasek Baleagung yang bernama Pasek Subrata Pasangkan, ia kemudian berputra seorang laki-laki bernama Pasek Padang Subrata, sama namanya dengan ayahnya yaitu gelar dari leluhurnya sejak dahulu, sedangkan Wayan Pasek Desa juga sudah berputra seorang laki-laki, namanya sama dengan ayahnya yaitu Wayan Pasek Desa, juga sebagai kenangan yakni masih bertempat tinggal di Desa Tulamben, leluhurnya pernah bermukim di Banjar Desa. Kemudian mereka sama-sama pindah dari desa Pasangkan menuju desa Sidemen, dan di sini mereka bernaung kepada I Dewa Gede Dangin Jambe bersama pengiringnya, berjumlah sekitar 75 kepala keluarga yang semuanya berasal dari desa Tulamben dahulu. Oleh I Dewa Gede Dangin Jambe Gede Pasek Padang Subrata ditempatkan pada bekas tempat sang caplokan, yang dulu ketika berada di Bukit Gala bersaudara dua orang, yaitu yang perempuan bekas istrinya daturnya I Dewa Gede Dangin Jambe bernama I Dewa Gede Ngurah. Akhirnya tempat itu disebut Banjar Sanggem dan Banjar Balulang, sebagai tempat tinggalnya pelayan Ki Duku Belatung. Tentang penempatan Gede Pasek Padang Subrata di sini, atas pertimbangan Gede Pasek Padang Subrata berasal dari satu kawitan atau leluhur dengan Ki Duku Belatung, tanah-tanah tegalan di Banjar tersebut berbatasan dengan desa Pakel, dan seterusnya ke utara sampai di desa Belasaki, itu seluruhnya bekas milik Ki Duku Belatung dahulu. Dalam situasi suka duka, Gede Pasek Padang Subrata disarankan agar selalu minta petunjuk kepada saudaranya I Dewa Dangin Jambe di desa Sangkangunung. Di sana terdapat pula sanak saudaranya I Gede Pasek Padang Subrata bernama Made Tangkas Kori Agung, yang patut selalu diajak dalam keadaan suka dan duka. Demikian saran I Dewa Dangin Jambe kepada I Gede Pasek Padang Subrata. Seterusnya I Gede Pasek Padang Subrata sesuai petunjuk I Dewa Dangin Jambe, lalu menuju desa Sangkangunung menemui I Gusti Gede Sangkangunung. Atas petunjuk I Gusti Gede Sangkangunung, sanak keluarga I Gede Pasek Padang Subrata yaitu Wayan Pasek Subrata bersama sanak keluarganya membangun rumah sebagai tempat pemukimannya di Balulang dan diberi nama Banjar Sanggem dan Banjar Desa. Di sana bersama Made Sadra, Nyoman Sadri, Pasek Desa Tawing dan Wayan Tubuh bertempat tinggal. Kemudian setelah lama bertempat tinggal di sana, Gede Pasek Padang Subrata sudah lanjut usianya, ingin mengikuti dharma kewajiban leluhurnya yaitu menjalankan dharma kepanditaan. Lalu ia mengadakan pertemuan dengan sanak keluarganya, dan di dalam pertemuan itu ia berkata demikian. Saudara-saudaraku, anak-anakku dan cucu-cucuku, kamu akan aku tinggalkan di sini, karena aku akan pergi ke Sidawa, sedang mengenai tanah, harta benda dan kekayaan lainnya serta rakyat, semua aku serahkan kepada kalian, dan kalian akan kuserahkan kepada I Gusti Gede Sangkangunung, baik buruk, suka duka kalian agar kalian selalu minta saran dan nasihat I Gusti Gede Sangkangunung. Semua saran, nasihat dan petunjuknya supaya kalian taati. Aku minta kalian agar selalu bersatu selaku parti Santana dari Batara Kawitan. Begitu pula rakyat yang mengiring dari desa Tulamben jangan disia-siakan apalagi dilupakan. Selanjutnya Gede Pasek Padang Subrata dengan diiring rakyat sebanyak 7 kepala keluarga, berangkat dari desa Sanggen menuju desa Sidawa. Di sana ia berguru kepada Pedanda Sakti Sadawa. Kemudian Gede Pasek Padang Subrata melakukan upacara Dwijati bergelar Ki Duku Sidawa. Sesudah lanjut usianya Ki Duku Sidawa meninggal dunia, putranya bernama Gede Pasek Subrata, lalu pindah dari Sidawa ke Gelgel, seterusnya menghamba kepada Pati Agung Gelgel I Gusti Agung Maruti. Bersambung ke bagian, Gede Pasek Subrata sebagai Pati Kiai Agung di Made. Cerita ini dikutip dari buku Babat Pasek, yang disusun oleh almarhum Jero Mangku Gede Ketut Subandi.